Ya, kita akan belajar yang pertama tentang torsi atau momen gaya. Perhatikan simbolnya seperti ini. Jadi, saya ulangi cara menulis simbolnya seperti huruf L besar tapi atasnya kasih T. Ini bacanya to. Torsi atau momen gaya dirumuskan sebagai gaya dikalikan lengan gaya. Jadi F itu gaya, L itu adalah lengan gaya. Apa maksud dari lengan gaya? Perhatikan di sini saya punya gambar. Anggap saja ini adalah penggaris kayu. Kemudian biasanya di sini berlubang di salah satu ujungnya. Apa yang terjadi dengan penggaris ini? Kalau saya beri gaya, arahnya ke bawah seperti ini. Di mana lubangnya ini saya tahan sebagai poros atau sebagai titik tumpu. Nah, tentunya penggaris ini akan berputar ya. Anggap ini penggaris. Ini sebagai titik tumpunya, saya tarik ke bawah, set. Nah, dia akan berputar seperti ini. Nah, kemudian mana lengan gayanya? Lengan gaya adalah jarak dari poros menuju ke tempat di mana gaya itu bekerja. Berarti dalam hal ini, inilah lengan gayanya. Nah, jarak dari poros menuju ke gaya ini punya aturan main. Yang namanya lengan gaya, dia harus tegak lurus terhadap gayanya. Kebetulan gambar yang saya buat ini sudah tegak lurus terhadap gaya. Berarti kalau panjang penggarisnya itu 1 meter, dalam hal ini lengan gayanya adalah 1 meter. Berapa gayanya? Tinggal sesuaikan dengan permintaan soal. Nah, sekarang bagaimana kalau penggaris tadi saya tarik dengan gaya tertentu tetapi tidak lurus ke bawah? Ya, saya tarik dengan gaya miring. Misal seperti ini. Di sini kita kasih nilai misalnya 53 derajat. Apakah kemudian lengan gayanya itu berarti panjang dari penggaris yang 1 meter ini? Ingat aturannya tadi. Lengan gaya itu memang jarak dari poros menuju ke tempat di mana gaya bekerja. Tapi syarat yang kedua harus tegak lurus. Nah, ini tegak lurus enggak? Enggak. Berarti yang putus-putus ini bukan lengan gaya. Terus bagaimana nih menghitung torsinya? Ada 2 cara ya. Cara yang pertama, kalau garis putus-putus dengan gaya itu belum tegak lurus, cara yang pertama adalah kita luruskan gayanya. Ya, perhatikan. Kalau kita luruskan gayanya berarti gambarnya, perhatikan di bagian angka 1 ini ya. Ini F-nya tadi. Anda sudah belajar di kelas 10 ada tentang vektor. Kalau vektor yang miring seperti ini mau kita luruskan, jadinya seperti apa? Vektor yang miring kalau diuraikan maka akan menjadi Fx, kalau ditarik ke sana menjadi Fy. Nah, mana yang tegak lurus terhadap garis putus-putus biru ini ya, panjang penggarisnya tadi. Nah, tentunya kelihatan yang tegak lurus adalah Fy. Berarti sekarang
untuk gaya yang miring tadi, torsinya sudah tidak hanya F kali L saja, ya, jadi ini L-nya, tetapi F-nya kita ganti FY. Nah, sekarang perhatikan, ini sudutnya 53 derajat, berarti FY-nya itu F sin atau F cos 53 derajat. Di kelas 10 Anda sudah dapat materi ini. Mana pakainya? Sin apa cos? Ya. Karena yang kita butuhkan adalah FY, sedangkan sudutnya itu ada di sini, berarti kita pakainya sin 53 derajat kali L. Ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau tadi F-nya miring, kita cari yang tegak lurus terhadap L. Sekarang kebalikannya, kita cari L yang tegak lurus terhadap F. Berarti bagaimana ini? Saya gambar ulang. Ini adalah panjang dari penggarisnya. Kemudian ini F-nya dengan sudut 53 derajat. Kalau kita mau cari L yang tegak lurus terhadap F, berarti kita tarik atau buat perpanjangan F supaya mendekati poros. Berarti kalau kita cari perpanjangan F supaya mendekati poros, itu bablas ke sana atau mundur ke sana. Porosnya di sini. Berarti kita tarik mundur. Seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita cari yang tegak lurus terhadap garis putus-putus pink ini yang menuju ke poros. Nah, kira-kira di sini. Ya, mohon maaf karena saya tidak pakai penggaris, ya modalnya kira-kira saja. Kalau Anda yang buat di rumah, sebagai catatan, silahkan gunakan penggaris. Berarti L yang kita pakai adalah yang warna hijau ini. Nah, sekarang kita pakai ilmu matematika nih. Kalau di sini sudutnya 53 derajat, ya, berarti sudut di sini berapa? Saya ganti warna dulu. Kalau ini 53 derajat, ya, berarti sudut di sini berapa? Perhatikan, ini garis lurus, ini juga garis lurus. Maka seharusnya di sini juga 53 derajat. Sekarang kita punya segitiga siku-siku. Ya, perhatikan. Segitiga siku-siku mana yang saya maksud? Ya, perhatikan. Segitiga siku-siku tersebut akan saya arsir warna kuning. Siku-sikunya di sini. Berarti ini adalah sisi miring. Kalau ini sudut siku-siku, ini 53 derajat, berarti sudut di sini kita juga bisa tahu. Ya. Nah, sekarang lengan gayanya mana tadi yang kita pakai? Lengan gaya yang kita perlukan adalah yang ini. Ya. Ini yang kita perlukan. Kalau di sini sudutnya 53 derajat dan ini adalah sisi miring, ya, berarti ketika kita uraikan yang warna hijau ini, kita nyatakan dalam bentuk L sin atau L cos. Ingat lagi ya, materi kelas 10 yang benar adalah kita pakai sin 53 derajat. Sehingga pada cara yang kedua, to sama dengan F, L-nya kita pakai L
sin 53 derajat. Nah, perhatikan sama nih. Jadi intinya cara yang pertama ataupun cara yang kedua hasilnya sama. Apakah F-nya kita buat yang tegak lurus terhadap L seperti cara 1, ataukah L-nya yang kita buat tegak lurus terhadap F. Nah, sekarang ada yang mau bertanya atau tidak? Saya tunggu ya.